Apakah kita termasuk orang yang pelit kalau ada orang yang mau utang ke kita tapi kita nggak ngasih gitu ya? Bahkan para ulama menyebutkan orang yang secara sengaja menunda utang, menunda pelunasan utang, dia disebut sebagai orang fasik. Dan orang fasik dalam syariat kita itu sampai persaksiannya tidak diterima. Sehingga misalnya Anda punya grup WA, kok ada orang punya kasus seperti itu, Anda sampaikan, tolong waspada dengan orang ini. Orang ini kalau utang nggak mau bayar, kalaupun dibayar itu lama sekali, biar yang bersangkutan tidak mendapatkan dampak buruk dari perbuatan yang dilakukan oleh si A tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tambahi beban lain berupa beban utang. Karena ketika kau nambahi beban lain, itu sama dengan kau menakut-nakuti dirimu sendiri. Makanya utang dalam syariat kita dijadikan sebagai pilihan terakhir ketika orang butuh. Kalau masih bisa ditangani tanpa harus utang, maka manusia sudah selayaknya tidak perlu utang. Selanjutnya, bagi mereka yang sudah terlanjur berutang, maka Nabi SAW menekankan agar dia punya iktikad yang baik, yaitu komitmen untuk menyelesaikan utang itu lebih cepat, bukan dengan sengaja menunda-nunda. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan janji bahwa penyelesaian utang akan dibantu oleh Allah sehingga orang yang dipermudah untuk menyelesaikannya tergantung dari niat. Kalau ada orang yang niat dari awal tujuannya dibuat santai, tidak ingin dia selesaikan lebih cepat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia kesulitan untuk melunasinya. Dan sebaliknya, ketika dari awal dia punya prinsip, pokoknya utang ini harus saya selesaikan lebih cepat, saya prioritaskan sebelum kebutuhan yang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan. Nabi SAW pernah bersabda, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu. Barang siapa yang mengambil harta orang lain secara legal, dan yang dimaksud adalah berutang, yuridu ada'aha, dan dia punya niat yang kuat untuk menyelesaikannya, addallahu anhu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongnya untuk menyelesaikannya. Ada banyak orang yang dia ketakutan ketika punya utang, sehingga begitu punya utang selalu kepikiran terus. Dan itu yang membuat dia prioritaskan, pokoknya saya tidak akan belanja, saya tidak akan jajan lebih dari kebutuhan normal selagi utang saya belum lunas. Alhamdulillah, orang semacam ini biasanya ditolong oleh Allah cepat lunas utang. Walan nas yuridu itlafaha. Siapa yang mengambil harta orang lain secara legal, tapi dia punya keinginan untuk menghilangkannya, menghabiskan. Ada model orang yang misalnya mumpung lagi megang duit orang lain, maka dimanfaatkan sebisa mungkin, padahal dia punya kemampuan untuk segera melunasi. Tapi dalam pikiran dia, yang penting kan saya tidak ditagih, saya nggak dikejar-kejar, masih lama waktunya. Padahal sebenarnya dia punya kemampuan untuk segera menutupinya, bukan karena dia tidak mampu. Kata Nabi SAW, atlafallahu alaih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membinasakan hartanya, sehingga dia dibuat sulit untuk apa? Melunasi utangnya. Lebih parah lagi adalah ketika yang bersangkutan punya kemampuan tapi nggak mau bayar. Praktek seperti ini disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang zalim. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, matlul ghani zulmun. Barang siapa yang punya kemampuan tapi sengaja menunda pembayaran utang, kata beliau, zulmun, seperti ini termasuk kezaliman.
Mendolimi siapa jamaah? Mendolimi orang yang memberi utang kepada dia. Sehingga kalau orang itu sudah mampu tapi sengaja dia tunda-tunda, disebut oleh Nabi SAW sebagai orang zalim. Baik. Yang dimaksud orang yang mampu di sini adalah orang yang memungkinkan untuk melunasi utangnya. Disebut zalim berarti hukumnya haram. Bahkan para ulama menyebutkan orang yang secara sengaja menunda pelunasan utang, dia disebut sebagai orang fasik. Padahal jamaah, sebutan fasik itu pelaku dosa besar dan dia belum bertobat. Dan orang fasik dalam syariat kita itu sampai persaksiannya tidak diterima. Jadi kalau misalnya dia diminta untuk jadi saksi nikah atau saksi akad, orang fasik itu salah satu di antara hukumannya adalah persaksiannya tidak diterima. Jadi mungkin barangkali ada di antara kita yang dia melakukan aktivitas agama di posisi dia sebenarnya belum layak untuk melakukan itu. Misalnya jadi imam, atau jadi muadzin, atau jadi saksi dalam sebuah akad. Padahal praktek seperti ini disyaratkan harus sebagai orang adil. Orang adil itu bukan orang fasik. Dia punya utang, Pak, belum dia lunasi, padahal dia mampu untuk segera membayar. Kata An-Nawawi rahimahullah, orang yang melakukan seperti ini dia disebut orang fasik. Baik. Lalu apakah dia berhak untuk dipenjarakan? Nah, ada sebuah hadis yang lain dari Amr bin Syarid, dari ayahnya, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Layul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatah." Penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang mampu menghalalkan kehormatan dan menghalalkan hukuman baginya. Menghalalkan kehormatan dan menghalalkan hukuman. Maksud menghalalkan kehormatan gimana, Pak? Dia boleh untuk digibah. Sehingga misalnya fulan atau si A ini punya kasus, dia susah untuk bayar utang. Ya? Lalu suatu ketika si A ini utang sama si B di kesempatan yang lain. Nah, si B minta pertimbangan. Ini A mau utang ke saya dengan nilai sekian, kira-kira orangnya gimana? Anda yang pernah punya informasi tentang si A, saya pernah punya pengalaman. Si A ini kalau ditagih, Masya Allah, dia lebih galak daripada yang nagih misalnya. Maka Anda tidak boleh membiarkan orang ini untuk memberikan piutang kepada si A tadi, karena itu sama dengan membiarkan dia melakukan tindakan yang membahayakan bagi dirinya. Sehingga Bapak kasih informasi, ya saya pernah punya pengalaman dengan si A, dia pernah utang saya sekian, lama nggak bayar, berkali-kali saya tagih, kadang dia Masya Allah lebih galak daripada saya. Akhirnya sebagian utangnya saya lepas dan sebagian dibayar, walhamdulillah. Nah, biar nanti korbannya tidak semakin banyak. Rasulullah SAW mengatakan, Layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubata. Penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang mampu menghalalkan kehormatan dan hukuman baginya. Sehingga misalnya Anda punya grup WA, kok ada orang punya kasus seperti itu, Anda sampaikan, tolong waspada dengan orang ini. Orang ini kalau utang nggak mau bayar, kalaupun dibayar itu lama sekali, biar yang bersangkutan tidak mendapatkan dampak buruk dari perbuatan yang dilakukan oleh si A tadi. Qala al-ulama, kata An-Nawawi rahimahullah, para ulama mengatakan, yuhillu irdahu bi ayyakula dhalamani wa matalani wa uqubatuhu al-habsu wa ta'zir. Para ulama mengatakan menghalalkan kehormatannya artinya adalah dia boleh dilaporkan kepada orang lain kalau orang ini telah mendolimiku,
orang ini suka menunda pembayaran utang yang pernah aku berikan kepadanya, dan menghalalkan hukuman artinya dia boleh diberi hukuman oleh pihak yang berwenang. Jadi misalnya dilaporkan kepada aparat agar kemudian diambil tindakan agar yang bersangkutan nanti mendapatkan hukuman. Baik. Di tempat kita jamaah, mungkin Bapak Ibu ada yang paham ya. Kalau orang punya kasus utang nggak bayar, itu kira-kira bisa nggak dipidanakan? Bisa. Ada prosedurnya. Dia berutang di tempat banyak orang dan menjadi sumber mata pencaharian, itu bisa dipidanakan. Masya Allah. Karena dia termasuk penyakit di masyarakat. Dan ada orang yang punya penyakit seperti ini, sehingga dia suka utang kanan, utang kiri, gali lubang bukan untuk nutup lubang, tapi dia gali lubang baru, akhirnya lubangnya banyak. Terus gimana Pak kayak gini? Karena dia punya penyakit sosial, maka pihak yang berwenang dia berhak dan bahkan berkewajiban untuk mengamankan orang semacam ini. Baik. Namun jamaah, ini hanya berlaku apabila yang bersangkutan tidak mau bayar. Tapi kalau yang bersangkutan tidak mampu bayar, ceritanya berbeda. Baik, coba kita lihat di sini. Bagi orang yang tidak mampu secara ekonomi untuk melunasi utang, maka dia tidak boleh diperkarakan. Dalam syarah Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Dawud, dijelaskan, wa madhabu Syafi'i anna man kana zahira halihi al-usra, anna man kana zahiru halihi al-usra fala yuhbas, wa man kana zahiruhu al-yasara khubisa idam tana'a min ada'il haqqi. Dalam mazhab Imam Syafi'i, orang yang secara penampilan lahiriah itu dalam kondisi kesulitan, sehingga dia tidak bisa melunasi utang, maka dia tidak boleh dipenjarakan, walaupun utangnya bisa jadi banyak. Sehingga dia punya utang di tempat A, dia punya utang di tempat B, terus ditagih, saya nggak mampu bayar Pak, nggak punya apapun. Bapak kalau mau ngambil silahkan barang yang sudah ada, tapi saya nggak punya apa-apa. Nah, orang seperti ini tidak boleh diperkarakan. Tapi orang yang secara penampilan lahiriahnya adalah berkemampuan, dia boleh untuk dipenjara idam tana'a min ada'il haqqi, apabila dia tidak mau bayar utang. Utangnya banyak, ganti-ganti HP. Nah, itu salah satu di antara ciri apa? Bahwasanya dia berkemampuan. Atau misalnya dia punya beberapa kendaraan, tapi dia tidak mau bayar utang, maka orang seperti ini bisa boleh dipenjara. Apakah kita termasuk orang yang pelit kalau ada orang yang mau utang ke kita tapi kita nggak ngasih gitu ya? Terlepas dari kondisi orangnya disiplin atau tidak. Definisi pelit itu apa Pak? Di saat orang itu punya kewajiban untuk menunaikan harta tapi dia tidak tunaikan, sehingga pelit terjadi ketika dia tidak menunaikan kewajiban harta. Maka nggak mau bayar zakat, itu pelit. Tidak bayar SPP sekolah juga pelit ya. Tidak bayar apa lagi, kewajiban dia, tidak bayar pajak termasuk nggak? Oh, nggak termasuk. Tidak bayar iuran RT. Ini sudah jadi kesepakatan warga bahwa ada iuran RT. Nah, Anda nggak bayar, ngilang, ngeles, itu juga masuk kategori pelit. Intinya terhitung pelit jika Anda tidak menunaikan kewajiban. Nah, kewajiban itu ada dua, Pak. Pertama, dalam kondisi normal
kewajiban itu adalah sesuatu yang melekat pada diri kita karena ada hal yang harus kita tunaikan. Seperti tadi ya, bayar A, bayar B, bayar C. Yang kedua, dalam kondisi tidak normal, kewajiban itu terjadi ketika ada orang yang membutuhkan, Anda mampu untuk nolong, Anda tidak mau nolong, itu pelit. Ini yang disebut dengan khidlan. Khidlan itu ada orang yang sangat butuh pertolongan kita. Kita mampu nolong dia, tapi kita biarkan. Maka kita tidak menunaikan kewajiban. Dan Nabi SAW mengatakan, al-mu'min akhul mu'min. Mu'min itu saudara bagi mu'min yang lain. Fala yadlimuhu wa la yakhzuluh. Maka dia tidak boleh mendolimi mukmin yang lain dan tidak boleh membiarkan mukmin yang lain yang sedang dalam kondisi membutuhkan, dia tidak kasih pertolongan. Contoh ya, kalau ada orang Pak kecelakaan di depan masjid Pak, sampai dia terkapar nggak bisa jalan, kira-kira sikap kita gimana? Ya? Biarin aja atau kita bantu? Ya. Tapi mungkin banyak orang yang nggak mau nolong. Dia nggak peduli, dia cuek, dia nggak mau nolong, padahal dia mampu. Lain halnya kalau dia nggak mampu, misalnya, wah saya lagi naik, kita lihat ada orang kecelakaan, tapi kita di atas kereta, lompat dari kereta nggak mungkin kan? Atau kita berada di bis umum, di kendaraan umum, kita keluar kayaknya nggak mungkin. Maka Anda yang misalnya, saya waktunya longgar, bisa bantu, tapi mungkin ribuan rasa takut muncul. Wah nanti kalau ditanya petugas gimana jadi saksi di pengadilan ini. Kepikiran seperti itu, jadi orang nggak mau bantu. Maka orang yang kecelakaan ini akhirnya lama nggak tertolong, bahkan bisa sampai mengancam nyawanya, karena tadi kesadaran untuk membantunya rendah. Dan bagi yang punya kemampuan tapi dia tidak bantu, dia pelit dalam hal ini. Nah kira-kira Anda tidak mau ngasih utang kategori yang mana ini? Kalau yang pertama kan tidak ya. Yang kedua masuk enggak? Misalnya saldo Anda banyak, jadi kalaupun ngasih utang ke orang ini juga nggak bakalan ngefek misalnya. Duit receh ya. Orang punya saldo 1 miliar, diutangi 200.000. Tapi dia nggak mau ngasih. Kamu nggak disiplin. Dia diutangi 200.000 dengan saldo dia 1 miliar. Itu seperti debu di mana? Seperti debu di kasur. Kenapa nggak ngasih? Kalau seperti ini masuk kategori apa? Boleh. Wallahu a'lam.